Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi Ismahu Mlokorejo Podcast. Podcast khusus SMA Plus Besar Ulum Mlokorejo Puger Jember. Hai sobat podcast, gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam lindungannya, selalu sehat dan selalu ceria. Nah, Sobat Podcast, di sini kita akan berbincang santai dan cerdas bersama teman ngobrol saya yang spesial nih, yang ada di samping saya. Hai Kak. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik semua? Cedok. Baik luar dalam ya Kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut podcast kita nih, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu tuh. Ya kan ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Benar sekali. Biar sobat podcast tambah sayang, perkenalkan nama saya Hilantus Sakinah dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dari kelas 12 MIPA 2. Loh, kayak nama artis Malaysia nih. Oh bukan dong, ini dari Mlokorejo. Oh, di Mlokorejo ya. Dari kelas mana tadi Kak? 12 MIPA 2 Kak. Loh, sekelas dong. Iya, satu kelas. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi Kak Lisa, di sini kita akan berbincang santai mengenai USP yang telah kita laksanakan kemarin. Nah, jadi sobat podcast yang belum tahu apa itu USP itu merupakan ujian satuan pendidikan yang mana ujian tersebut wajib dilaksanakan pada kelas 12 yang akan melanjutkan pada pendidikan yang selanjutnya, Kak. Jadi bisa dibilang itu pengganti ujian nasional ya. Nah, iya betul sekali. Dan alhamdulillahnya Kak, USP di sekolah kita tuh sudah dilaksanakan loh selama 2 minggu kemarin. Iya, benar sekali. Nah, jadi Kak Lisa boleh dong di spoiler sedikit pengalaman Kak Lisa mengenai USP yang kemarin, kayak mata pelajaran apa saja yang di USP dan sebagainya. Ya, jadi di sekolah kita tuh kan ada 2 jurusan ya, MIPA dan IPS. Jadi itu ada perbedaan baik dalam ujian USP-nya juga dalam mata pelajarannya. Nah, Yang seperti di USP kan itu berapa pelajaran, Kak? Insya Allah semua ada 13 mata pelajaran itu semuanya di USP kan gitu Kak. Nah, kembali lagi tadi kan perbedaan antara IPA dan IPS, kita kan MIPA, jadi mata pelajaran itu yang di USP kan itu seperti kimia, fisika, biologi gitu. Kalau di IPS itu kayak geo, sosiologi, kemudian ada ekonomi gitu Kak. Nah, untuk sistem ujiannya sendiri tuh Kak, pakai berbasis komputer atau praktek atau ujian tulis atau gimana itu Kak? Nah, jadi untuk ujian USP-nya itu ada 2 Kak. Ada ujian praktek sama ujian tulisnya. Nah, kalau yang ujian praktek di MIPA itu ada berapa pelajaran? Kayaknya hampir keseluruhan. Yang hanya tes tulis itu kayak ada PKN, kemudian bahasa Arab sih kemarin ya, bahasa Arab benar sekali. Kemudian ada bahasa Jawa itu yang tes tulis. Kayaknya yang lainnya itu ujian praktek Kak. Ya, kalau di IPS Kak paling banyak ujian tulisnya ya. Iya pastinya. Yang ujian praktek bareng kita itu waktu PAI sama PKWU dan PJOK. Nah, cuma itu saja yang Nah, kalau buat Kak Lisa nih, ujian praktek yang paling menyenangkan itu waktu yang apa? Pelajaran apa? Yang paling menyenangkan itu menurut saya waktu ujian PKWU yang untuk kita memasak gitu. Kita selain diajarin untuk memasak, kita juga diajarin untuk berwirausaha. Oh, dinamakan wirausaha karena kenapa Kak itu masaknya? Ya karena kita bisa menjual kembali. Oh, dijual. Benar sekali, menjual hasil olahan kita itu. Pada USP itu memasak apa? Nah, itu kita membuat makanan tradisional yang dimodifikasi dengan bahan dasar ubi ungu. Oh, ubi ungu. Karena itu makanan daerah kan ya? Iya. Dan juga ubi ungu itu mudah kita dapatkan. Iya. Terus selanjutnya Kak ada ujian praktek apa saja? Ada ujian praktek bahasa Indonesia. Di mana guru kita Bu Nurdia itu kita diberi banyak pilihan untuk kita menuangkan skill kita gitu seperti musikalisasi puisi, berpidato, monolog, drama, kemudian cerpen. Jadi guru kita itu tidak membatasi kita untuk berkreasi. Benar sekali. Jadi yang bisa cakap dalam bidang bicara dia bisa ngikutin monolog, pidato dan sebagainya. Terus yang bisa nulis kayak Kak Lisa itu kan gemar menulis kali ya, bisa cerpen gitu dan sebagainya. Karena di sekolah kita sendiri tuh ada gerakan
literasi pelajar. Pelajar. Dan salah satunya saya ya Kak, Iya. dari GLB tersebut. Alhamdulillah. Dan selanjutnya kayak fisika, terus biologi itu praktek apa Kak? Nah, untuk fisika yang kita lihat ini adalah hasil dari USP Oh iya, pelajaran benar-benar. fisika. Ini namanya apa Kak? Kita membuat prototipe jembatan hidrolik. Jembatan hidrolik yang kayak di London nggak sih? Ya, Yang ya gitu? benar sekali yang bisa tutup itu Kak. Nah ini kan dalam ujian praktek fisika. Itu sebenarnya ada hubungan apa sih antara jembatan hidrolik dengan mata pelajaran fisika itu sendiri? Nah, jadi untuk jembatan hidrolik ini kita menggunakan prinsip dari hukum Pascal Kak. Oh, hukum Pascal. Oh iya. Terus kalau kayak biologi itu praktek apa? Kak? Kalau biologi kita praktek meneliti sel. Iya benar-benar pakai. Oh ya. Ya jadi terus yang dapat kita ambil kesimpulan dari itu apa? Kita bisa mengetahui sel-sel yang ada di waktu itu kita Bagian sel ini kan. waktu itu kita meneliti bawang merah gak sih? Oh, selnya bawang merah ya, Jadi benar-benar. kita bisa mengetahui sel Bagian seperti yang plasma, nukleus, kemudian dinding sel dan gitu. sebagainya. Iya benar. Terus kalau di PS tadi Kak, apa saja Kak tadi yang dipraktekkan yang belum praktek juga? PAI, PJOK sampai KWU. Kalau PA itu ujian praktek yang gimana? Kita belajar sholat tasbih dan berwudu yang benar dan baik. Pastinya. Nah kalau di PJOK itu kayaknya PJOK kesan bagi saya tuh kayak seru gitu karena kan kita lari. Itu praktek gimana? Kan kita praktek 3 itu kan ya. Yang pertama lari cepat, kemudian lempar tebing dan lompat jauh. Ya. Kalau di mata pelajaran yang lainnya tulis ya Kak. Jadi ya oke tadi sudah kita spoiler sedikit mengenai mapel yang dipraktekkan dan juga yang ada di ujian tulis ya Kak. Dan sekarang Kak Lisa, kan sekarang kita udah kelas 12 tuh kan, udah ujian juga, udah yang tinggal uji UAS terakhir kan. Nah terus kesan dan pesan yang dapat Kak Lisa sampaikan buat sahabat podcast di sana mengenai ujian USP itu gimana? Yang paling terkesan tuh ya, saya tuh sempat berpikir, wah ternyata kita udah 3 tahun loh bareng. Ya, udah ternyata udah mau lulus gitu, lulusannya udah Berat gak sih? Berat, apalagi meninggalkan remaja. Nah ya, saya sudah nyangka itu ya, sudah mengiranya. Ya gitu, kemudian kebersamaan kita. Yang biasanya kan kita waktu ujian itu berkelompok ya, dan juga kelompok pasti ada cekcoknya, kemudian seneng bareng, terus capek bareng gitu. Tapi kalau udah kita bersama, rasa capek itu udah hilang. Kayak capek lelah, stres, suka hilang. Kalau udah bareng. Jadi kebersamaan ini kita bangun untuk kekeluargaan dan juga kesuksesan bersama. Benar sekali. Saya sebenarnya juga berat Kak. Oh ternyata udah 3 tahun ya. Waktunya kok singkat sekali gitu. Nah jadi buat sobat podcast di rumah yang kepo terhadap kegiatan kami di sekolah, terutama kegiatan USP, bisa sobat podcast cek di channel YouTube Smabu Lokorejo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Smabu cerdas, Smabu berkualitas. Smabu selalu di hati, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.